Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali di channel Wanta informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS, P3K, honorer dan informasi dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS. Tahun 2024 tinggal hitungan bulan, dan begitu juga dengan anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024 ini. Akankah di tahun 2025 ada perubahan anggaran gaji PNS? Di mana ada info terbaru tentang bocoran kebijakan buat PNS pada tahun 2025, apakah bocoran itu? Untuk lebih jelas mari kita simak video berikut ini, dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan komen, agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak bagi Ibu. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah telah menetapkan kebijakan khusus bagi para aparatur sipil negara atau ASN pada tahun 2025. Kebijakan yang ditujukan kepada para abdi negara atau pegawai negeri sipil PNS pada tahun depan itu juga telah termasuk tentang urusan gaji. Kebijakan itu tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KNPPKF tahun 2025 edisi pemutakhiran kebijakan bagi para ASN, termasuk di dalamnya pegawai pemerintah. Dengan perjanjian kerja KPPK itu diakomodir dalam belanja pegawai. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas ASN, dikutip dari dokumen KNPPKF tahun 2025 edisi pemutakhiran, Rabu 17 Juli 2024, secara umum. Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 pemerintah jamin konsisten, melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendorong produktivitas. Arah kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 atau tahun pertama efektifnya APBN pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan difokuskan 4 tujuan utama. Pertama ialah meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement. Kedua, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN. Ketiga, reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil PNS. Keempat, menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas. Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara, sebagaimana tertulis dalam dokumen KNPPKF. Belanja pegawai juga akan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan zero growth untuk pegawai non-tenaga pendidikan dan non-tenaga kesehatan, serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah beranggapan reformasi gaji dan pensiun ASN masih menjadi salah satu agenda yang perlu diselesaikan pada tahun 2025. Reformasi pensiun ASN berpotensi menyebabkan kenaikan belanja pegawai dalam jangka pendek. Di sisi lain, pemerintah menilai masih terdapat tantangan terkait pelayanan publik, antara lain belum optimalnya profesionalitas ASN dan masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga pemerintah pusat. Lalu, masih perlunya peningkatan kualitas kepuasan pelayanan publik dan transparansi. Dalam dokumen itu, juga dijelaskan bagaimana belanja pegawai selama periode tahun 2019 sampai tahun 2023 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,6%. Belanja pegawai pada tahun 2019 sebesar Rp376,1 triliun, pada tahun 2020 menjadi Rp380,6 triliun, tahun 2021 Rp387,7 triliun, tahun 2022 Rp402,6, dan tahun 2023 Rp412,7 triliun. Untuk tahun anggaran tahun 2024, alokasi belanja pegawai kembali naik menjadi Rp484,4 triliun atau sekitar 2,1% dari produk domestik bruto PDB, menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu komponen belanja pemerintah pusat tertinggi. Peningkatan belanja pegawai tiap tahunnya itu, pemerintah klaim antara lain, dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13,
dan THR untuk ASN dan pensiunan. Serta perbaikan tunjangan kinerja kementerian atau lembaga KL seiring dengan capaian reformasi birokrasi. Komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan, sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus, dikutip dari dokumen KNPPKF. Demikian informasi ini, semoga dapat bermanfaat.